1. Kunjungan Mo Singren. Tentu saja, tidak lama setelah harga pemurnian dengan 3 kali tahap keluar, kegemparan bermunculan di seluruh kota Moikan, terutama di workshop. Untuk beberapa saat, semua orang di kota Moikan membicarakan aula elixir kakak. Mereka menduga-duga latar belakang ahli alkimia di aula elixir kakak. Karena dia memiliki kekuatan begitu besar, dia setidaknya adalah ahli alkimia peringkat ketiga. Ahli alkimia peringkat ketiga? Hanya ada 2 atau 3 orang yang diketahui sebagai ahli alkimia peringkat ketiga di kota Moikan. Tapi ternyata ada 1 orang ahli alkimia peringkat ketiga lagi, yang tentu saja menjadi berita yang mengejutkan. Itu tidak mungkin. Bajingan! Pada saat bersamaan, di aula kediaman Sima. Ketika Sima Jianchan mengetahui bahwa Yang Jen telah mengurangi jumlah pemurnian menjadi 3 kali, dia tidak lagi dapat menahan amarahnya. Amarahnya meledak dan kursi master tua di bawahnya dihancurkan hingga menjadi bubuk halus. Tindakannya membuat kedua pelayan di ruangan itu ketakutan. Mereka menahan napas. Yang Chen, apakah kau benar-benar berpikir bahwa keluargaku lemah? Jika aku tidak membunuhmu, bagaimana keluargaku bisa bertahan di kota Moikan pada masa yang akan datang? Kebencian terpancar jelas di matanya. Tetapi amarah Sima Jianchan tidak berhenti sampai di situ saja. Setelah mengucapkan kata-kata ini, dia keluar dari ruangan itu. Dia bolak-balik melalui halaman belakang keluarga Sima. Dalam waktu yang singkat dia telah tiba di depan bebatuan yang hening. Sambil menarik napas dalam-dalam, Sima Jianchan sedikit menutup matanya dan kemudian menunggu dengan tenang. Anakku, bukankah aku sudah memberitahumu bahwa kau memiliki kendali penuh atas semua urusan dalam keluarga selama masa pertapaanku? Apa yang terjadi? Setelah menunggu lama, suara membosankan itu akhirnya datang dari bebatuan. Sima Jianchan dengan cepat bersorak. Ayah, aku dalam masalah. Tangan Sima Jianchan mengepal dengan kencang dan dia langsung menundukkan kepalanya. Tentu saja, jika kau tidak dalam masalah, kau tidak akan menggangguku. Katakan padaku, apa yang terjadi? Ya. Mendengar suara dari bebatuan, Sima Jianchan tidak berani menyembunyikan apapun. Dia menceritakan apa yang terjadi di kota Moikan beberapa waktu belakangan ini dengan rinci. Dia menekankan fakta bahwa Yang Jen melawan keluarga Sima. Dia bahkan berspekulasi bahwa keluarga Mo sebagai provokator dalam masalah ini. Berani-beraninya keluarga Mo. Apakah mereka ingin menggulingkan keluargaku selama pertapaanku? Setelah Sima Jianchan menyelesaikan kalimatnya, dengusan dingin datang langsung dari bebatuan. Anakku, lakukan saja. Tidak butuh waktu lama bagiku untuk menembus alam laut dalam dan memasuki alam lapangan elixir. Jangan ganggu aku lagi sekarang. Jika kau benar-benar merasa tertekan, mintalah bantuan kakakmu. Ketika aku keluar, keluargamu akan tamat. Mendengar kalimat ini, Sima Jianchan akhirnya lega. Sebuah cahaya brutal tiba-tiba meledak di matanya. Aku mengerti. Aku lega mendengarnya. Dia berbalik dan berjalan dengan langkah yang panjang. Pada saat ini, pandangan mata Sima Jianchan ganas, dan jejak kejahatan yang telah lama tersembunyi kembali muncul di matanya. Selama ayahnya bertapa, Sima Jianchan bertanggung jawab atas seluruh keluarga. Jadi dia harus mempertimbangkan semua situasi dan dia juga harus berurusan dengan banyak hal sehingga dia merasa tidak dapat berbuat sesuka hati. Setelah dia mendengar kata-kata ayahnya, dia merasakan belenggu yang tidak terlihat pada dirinya akhirnya menghilang. Dia bisa kembali ke sifat aslinya karena dia dilahirkan untuk menjadi jahat. Tuan Mo, mengapa kau datang ke toko saya hari ini? Tidak lama setelah Yang Jen merilis harga pemurnian 3 kali, tidak hanya keluarga Sima tetapi Mo Singren juga tidak bisa tinggal diam. Melihat Mo Singren yang datang terburu-buru, Yang Jen menuangkan secangkir teh sambil tersenyum dan memberikan teh itu padanya. Ya, tidak ada apa-apa. Aku sudah lama tidak bertemu denganmu dan aku merindukanmu. Dia menggelengkan kepalanya dengan senyum di wajahnya. Meskipun Mo Singren telah mempersiapkan batinnya, namun ketika dia melihat antrian panjang di luar aula elixir kakak dan bahan obat-obatan yang memenuhi seluruh penjuru ruangan, dia tetap terkejut. Sebagai kepala keluarga Mo Singren tahu terlalu banyak tentang berapa jumlah pil obat yang akan keluar di workshop. Melihat orang-orang di dalam ruangan itu yang datang untuk pil obat dan bahan obat-obatan, dia memperkirakan bahwa 99% bisnis di workshop telah diambil alih oleh Yang Jen. Tidak terbayangkan bahwa Yang Jen bisa memonopoli seluruh bisnis sendirian. Yang, bukankah bisnismu di sini terlalu berhasil? Setelah keheningan sejenak, Mo Singren akhirnya mengeluarkan kalimat itu. Begitu dia berbicara, Yang Jen mengerti apa yang dia maksud. Tentu saja, tindakannya juga membuat Mo Singren merasa ketakutan. Maksud Mo Singren adalah Yang Jen terlalu impulsif. Dia tidak menyisakan jalan keluar untuk keluarga Sima, dan itu pasti akan menyebabkan keluarga Sima melawan balik. Meskipun keluarga Mo dan keluarga Sima bermusuhan, keluarga Mo jelas tidak siap untuk melawan keluarga Sima dalam waktu singkat.
Yang Jen tersenyum tipis. Dia tahu apa yang Mo Xingren maksud tetapi tidak mengungkapkannya. Lumayan. Meskipun aku sedikit sibuk, aku bisa mengatasinya. Mengatasi hal ini? Mo Xingren tersenyum. Yang, mari kita jujur satu sama lain. Jangan pura-pura bodoh. Sebenarnya, aku kali ini mendatangimu untuk membahas hal ini denganmu. Apa yang kau lakukan sekarang benar-benar tidak pantas. Mengapa? Yang Jen berdiri. Tuan Mo, aku tahu persis apa yang aku lakukan. Dulu, ketika Sima Zongheng memerintahkan seseorang untuk menghancurkan rumahku, ajalnya sudah tamat. Selama aku berada di kota Moikan, keluarga Sima harus aku tindas. Pada hari di mana aku meninggalkan kota ini, keluarga Sima juga akan menghilang dari kota Moikan. Wah, setelah Yang Jen selesai mengatakan ini, mata Mo Xingren melebar. Dia tidak menyangka bahwa Yang Jen tidak hanya ingin membalas dendam, tetapi juga ingin menghancurkan keluarga Sima. Mo Xingren bahkan tidak memikirkan rencana gila seperti itu karena dia tahu betul bahwa keluarga Sima tidak sesederhana yang terlihat. Yang, dengan segala hormat, seberapa banyak yang kau ketahui tentang keluarga Sima? Mo Xingren bertanya dengan sungguh-sungguh setelah merenung sejenak. Pertanyaan ini sangat penting. Jika Yang Jen sepenuhnya mengetahui keluarga Sima, dia harus yakin pada kemampuannya sendiri karena dia berani melakukan ini. Sungguh berbahaya jika Yang Jen tidak sepenuhnya mengetahui latar belakang keluarga Sima dan sekarang dirasa belum terlambat untuk segera menghentikannya. Tuan Mo, tolong jelaskan. Yang Jen menggelengkan kepalanya dengan lembut. Kau tidak tahu? Mo Xingren tampak terkejut. Yang, cepat berhenti. Keluarga Sima ini tidak sesederhana kelihatannya. Tanpa berpikir panjang, Mo Xingren langsung menceritakan latar belakang keluarga Sima secara detail. Ada 2 poin. Pertama, kepala keluarga Sima saat ini, Sima Kuangfu, sedang berada di alam laut dalam tingkat tinggi, dan dia sedang mencoba memasuki alam lapangan Alexa. Begitu dia berhasil, dia akan menjadi master di alam lapangan Alexa, dan dia tidak akan terkalahkan di kota Moikan. Kedua, keluarga Sima dan Sekte Inti Merah berhubungan baik. Putra tertua yang bernama Sima Jianan adalah murid elit dari Sekte Inti Merah. Jika keluarga Sima dalam masalah, Sekte Inti Merah pasti akan membantu mereka. Yang, aku tahu bahwa kau ingin menghancurkan keluarga Sima, tetapi keluarga Sima tidak sesederhana yang biasa kau lihat. Jika kau ingin berurusan dengan mereka, caramu ini tidak akan berhasil. Kau harus berpikir untuk jangka panjang. Melihat Yang Jen dengan sungguh-sungguh, Mo Xingren berharap dia dapat memahami kelebihan dan kekurangannya dan segera mengubah proses 3 kali pemurnian saat ini kembali menjadi 4 kali. Tapi Yang Jen tidak takut dan malah tertawa. Bab 42, Perpisahan. Haha, Sekte Inti Merah. Aku tidak akan tahu kalau saja kepala keluarga Mo tidak memberitahuku. Ternyata keluarga Sima berhubungan baik dengan Sekte Inti Merah. Aku perlu bertindak lebih kuat. Melihat senyum berbahaya Yang Jen, Mo Xingren tiba-tiba merasa takut. Dia tidak tahu mengapa Yang Jen sangat tenang ketika dia mendengar tentang Sekte Inti Merah. Bahkan ada kebencian di mata Yang Jen. Apa dia menyimpan dendam terhadap Sekte Inti Merah? Kemudian Yang Jen membuktikan dugaan Mo Xingren dengan perbuatannya yang sebenarnya. Cayun, tulis sebuah tanda dan gantung. Mulai hari ini, pil obat peringkat ketiga akan diproduksi di sini, dan harganya tetap sama. Aku membuat pil obat dalam 3 langkah. Aku ingin keluarga Sima tidak menerima kesepakatan bisnis. Baik, Tuan. Cayun berbalik dan pergi, sementara Mo Xingren terdiam. Pil-pil obat dari peringkat ketiga? Yang Jen itu ahli alkimia yang bagaimana? Di masa lalu, dia hanya membuat pil obat dari pangkat pemula dan peringkat kedua, tetapi dia bahkan bisa membuat pil obat dari peringkat ketiga. Kalau dia adalah ahli alkimia dari peringkat ketiga, itu tidak mengejutkan. Lagi pula, dia hanya membutuhkan 3 langkah untuk membuat pil obat dari pangkat pemula dan peringkat kedua. Karena dia sangat hebat, dia setidaknya ahli alkimia dari peringkat ketiga. Tapi dia bisa membuat pil obat dari peringkat ketiga dalam 3 langkah. Dia sangat percaya diri, jadi setidaknya dia adalah seorang ahli alkimia dari peringkat keempat. Mungkinkah dia sebenarnya adalah ahli alkimia dari peringkat keempat? Itu seperti sambaran petir dari langit yang cerah. Mo Xingren tidak bisa menebak Yang Jen. Setiap sekte ingin memiliki seorang ahli alkimia dari peringkat keempat. Apa sebenarnya latar belakang Yang Jen? Mo Xingren tidak tahu bagaimana dia kembali ke kediaman Mo. Dia tidak sadar dia telah melamun begitu lama sampai dia dikejutkan oleh suara Mo Xingsan. Xingsan, ada apa? Bergegas ke aula, Mo Xingsan pertama-tama meraih teko di atas meja dan meminum tehnya dengan cepat. Xingsan, bagaimana dengan bahan obat-obatan itu? Melihat Mo Xingsan dengan ekspresi serius, Mo Xingren bertanya dengan tergesa-gesa. Dibutuhkan sebuah jiwa monster peringkat kedua. Mendengar pertanyaan Mo Xingren, Mo Xingsan menyeringai. Kak, hadiahmu benar-benar berhasil.
Segera setelah kami menggunakan hadiahnya, kami mendapat bahan obat-obatan yang cukup. Sekarang kami hanya membutuhkan jiwa monster peringkat kedua. Tapi jangan khawatir, aku sudah mengatur pasukan yang cukup. Kami akan pergi ke Gunung Lilian untuk berburu monster peringkat kedua dengan segera. Aku yakin kami akan mendapatkan jiwa monster peringkat kedua dalam beberapa hari. Beberapa hari? Tidak. Mendengar jawaban Mo Xingzhan, Mo Xingren menggelengkan kepalanya sebagai penyangkalan. Bawalah lebih banyak tenaga kerja. Kita harus mendapatkan jiwa monster peringkat 2 malam ini. Malam ini? Mo Xingzhan tampak tercengang. Kak, mengapa kamu terburu-buru? Meskipun tidak sulit untuk membunuh monster peringkat kedua, jiwanya tidak seperti pil batin. Tidak mudah untuk mendapatkannya. Meski begitu, kamu harus mendapatkannya. Mo Xingren tampak serius. Perkembangan masalah sudah di luar kendaliku sekarang, dan Yang Jen bisa mati kapan saja. Tidak bisa ditunda. Ya, begitu. Aku akan segera pergi. Melihat wajah Mo Xingren, Mo Xingzhan menebak sesuatu yang tidak biasa. Dia segera berbalik untuk pergi dan tidak berani membuang waktu. Setelah Mo Xingzhan pergi, Mo Xingren perlahan menjadi tenang. Yang Jen, aku harap kamu tidak akan menyalahkanku. Tidak ada seorang pun di kota Moikan yang berani melawan keluarga Sima yang marah. Kalau kamu ingin menutup mata, aku akan dengan senang hati berdiri di sisimu. Namun, kamu ingin melawan keluarga Sima. Aku tidak berani terlibat atau keluargaku akan berada dalam bahaya. Aku harus mengakhiri kerja sama kita. Berbicara tentang ini, jejak kelihayan tiba-tiba melintas di mata Mo Xingren. Pelayan, siapkan hadiah yang banyak. Aku akan mengunjungi keluarga Sima malam ini. Tentu saja, Yang Jen tidak tahu tentang rencana Mo Xingren, tetapi dia merasa Mo Xingren pengecut ketika Mo Xingren datang mencarinya hari ini. Kalau keluarga Sima benar-benar menentangnya, keluargamu tidak akan menghadapi keluarga Sima. Kakak, semuanya sudah siap. Lihat apakah itu berguna. Berdiri dengan tenang di halaman, Yang Jen memejamkan matanya dalam diam, tapi sebuah suara tiba-tiba memecah kesunyian. Dia melihat beruang junior membawa paket besar dan berjalan dari luar. Dengan keras, Bear Junior melemparkan bungkusan itu ke tanah, membuat lubang yang besar di tanah. Paket itu dibuka. Yang Jen melihat satu set baju besi sutra emas bersinar, sepasang sarung tangan, dan tombak panjang gelap di dalamnya. Tanpa mengeluarkan suara, dia mengambil tombak panjang dan melambaikannya 2 kali. Suara dengungan menembus udara sudah cukup untuk membuktikan bahwa tombak besi itu sangat berat. Ketangguhan dan kekerasannya mengerikan, dan tombaknya sedikit berat, ini memengaruhi gerakanku. Yang Jen menggelengkan kepalanya dengan lembut, tampak tidak puas. Kakak, ini adalah senjata terbaik yang bisa dibuat keluargamu. Setelah mendengar ini, beruang junior mengerutkan kening. Yang Jen mempercayakan keluarga Mo dengan 3 peralatan dalam paket ini setengah bulan yang lalu. Meskipun hanya ada 3 potong peralatan, harganya 6 juta keping perak. Selain itu, Yang Jen mendapat diskon karena dia adalah teman dari keluarga Mo. Beruang junior belum pernah melihat peralatan mewah seperti itu dalam hidupnya, tetapi Yang Jen tidak puas. Dia benar-benar tidak tahu apa yang diinginkan Yang Jen. Aku akan menyelesaikannya dulu. Mengangguk tak berdaya, Yang Jen tahu itu memang peralatan terbaik di kota Moikan. Hanya ada satu tukang besi peringkat ketiga di kota Moikan, dan dia bekerja untuk keluargamu. Dia membutuhkan waktu setengah bulan untuk membuat ketiga senjata itu. Tapi Yang Jen adalah ahli alkimia tertinggi. Di matanya, senjata yang dibuat oleh tukang besi peringkat ketiga jelas sampah. Beruang junior mengenakan baju besi dan sarung tangan emas atas inisiatifnya sendiri. Tidak seperti Yang Jen, dia sangat senang. Lagi pula, baju besi dan sarung tangan emas bernilai jutaan keping perak. Ini adalah pertama kalinya dia memakai peralatan mewah seperti itu. Tuan, apa kamu benar-benar ingin melakukan ini? Ketika mereka tidak memperhatikan, Cayun dan adik perempuan beruang junior telah datang ke halaman. Pada saat ini, Cayun membawa sebuah paket di punggungnya dan menatap Yang Jen dengan khawatir. Jangan khawatir, ini hanya tindakan pencegahan. Melihat wajah cemas Cayun, Yang Jen menyentuh kepalanya sambil tertawa kecil. Tapi Master, aku... Mata Cayun memerah, dan air mata mengalir di wajahnya. Tuan, bolehkah aku tinggal bersamamu? Aku benar-benar tidak ingin berpisah denganmu. Bodoh! Menarik Cayun ke dalam pelukannya, Yang Jen menutup matanya dengan sedih. Kamu tahu betapa kuatnya aku. Kalau kamu mengikutiku, kamu hanya akan menghalangiku. Jangan khawatir. Aku akan baik-baik saja. Aku akan pergi ke kota Raja Ubat untuk menjadi lebih kuat ketika kota Moikan menjadi damai. Haha, itu benar, Cayun. Melihat adegan ini, beruang junior menyeringai dan berkata, jangan khawatir tentang kakak. Dengan aku di sisinya, tidak ada yang bisa menyakitinya kecuali kalau aku terbunuh. Kakak kedua,
Kamu tidak boleh mengucapkan kata-kata sial seperti itu. Begitu beruang junior mengucapkan kata-kata ini, adik perempuannya memelototinya. Hei, aku baik-baik saja, bukan? Aku mengatakannya dengan santai. Dimelototi oleh saudara perempuannya, beruang junior memiliki hati nurani yang bersalah dan menggaruk bagian belakang kepalanya dengan canggung. Baiklah, Bear Junior, kamu juga tidak bisa tinggal di kota Moikan. Yang Jen menepuk bahu beruang junior dan berkata dengan sungguh-sungguh. Meskipun target utama keluarga Sima adalah aku, Chaiyun dan adik perempuanmu juga harus berhati-hati. Kamu harus mengikuti mereka ke kota Raja Obat dan melindungi mereka. Bab 43, Sima Zongheng geram. Apa? Begitu beruang junior mendengar kalimatnya, matanya terbelalak. Kakak, rencana ini tidak baik. Aku ingin bertarung melawan keluarga Sima di kota Moikan denganmu. Jika aku pergi, siapa yang akan melindungimu? Hal itu tidak akan terjadi. Kau ini konyol. Apakah kau pikir aku membutuhkanmu untuk melindungiku? Suara yang Jen dingin, dan nampaknya dia marah. Jangan berpikir hanya karena kau menguasai beberapa jurus jadi kau bisa meremehkan siapapun. Menurutku, jika keluarga Sima ingin berurusan denganmu, kau tetap tidak akan bisa mengatasinya. Kau harus pergi. Tapi kakak, aku... Diam! Apakah kau menganggapku sebagai kakakmu? Tentu saja, tapi aku ingin melindungimu. Pada saat ini, beruang junior menundukkan kepalanya dengan sedih. Baiklah, beruang junior. Melihat ekspresi wajah beruang junior, yang Jen menepuk pundaknya lagi. Aku tahu kau ingin melindungiku, tapi sekarang kau bahkan tidak bisa melindungi dirimu sendiri dengan baik. Jadi kau hanya akan membebaniku jika kau tetap tinggal di sini. Apakah kau mengerti? Aku paham. Aku akan menuruti instruksimu. Mengangguk datar, beruang junior tidak berkata apa-apa lagi. Menoleh ke arah Chaiyun, yang Jen kembali menyentuh kepalanya. Ingat, kita masih berutang murong 5 juta keping perak. Kembalikan uang itu kepadanya terlebih dahulu ketika kau tiba di sana. Dan, jaga beruang junior. Jangan biarkan dia membuat masalah di kota Raja Ubat. Baik, Tuan Muda, saya tahu. Chaiyun menyeka matanya yang berlinang air mata dan mengangguk tegas. Oke, kau bisa pergi karena masih ada banyak orang di kota. Kemudian Yang Jen tidak mengatakan apa-apa lagi. Chaiyun memandang Yang Jen dengan penuh kasih sayang. Pada akhirnya, dia adalah orang pertama yang berjalan keluar dari halaman. Berdiri diam di halaman, Yang Jen menyaksikan mereka bertiga pergi menggunakan mata batinnya. Mereka berjalan melewati kota Moikan di mana ada beberapa pejalan kaki dan kemudian keluar dari gerbang kota. Setelah memastikan bahwa tidak ada yang mengikuti mereka, dia menghela nafas lega. Pertempuran akhirnya datang. Yang Jen membuka matanya. Pada saat ini, dia memegang tombak panjang di tangannya dengan kencang. Di permukaan nampaknya ini hanya sebagai perang harga dengan keluarga Sima. Tetapi Yang Jen tahu bahwa dia hanya bisa mengandalkan kekuatan untuk menyelesaikan masalah ini. Yang Jen yakin keluarga Sima akan segera menyerangnya, dan mereka nampaknya akan mengambil tindakan malam ini. Pertempuran tak lagi terhindarkan, jadi dia membiarkan Chaiyun dan beruang junior meninggalkan kota Moikan malam sebelumnya. Angin malam berhembus sepoi-sepoi dan pakaian Yang Jen bergoyang tertiup angin. Tapi dia terpaku seperti lembing, berdiri tak bergerak di halaman seolah-olah dia telah menyatukan dirinya ke dalam tombak panjang di tangannya. Dia tampak mengintimidasi. Wush! Di tengah malam itu, sebuah bayangan melintas di langit. Sosok kurus muncul dengan tiba-tiba di atas atap di depan Yang Jen. Yang Jen, kau benar-benar bersembunyi di sini. Suara suram terdengar, dan sosok itu melompat dari atap. Ternyata itu adalah Sima Zongheng. Dia memandang Yang Jen dengan gembira. Sima Zongheng akhirnya menemukannya. Pada hari ini, Yang Jen keluar dari penjara bawah tanah beruang junior dan dia ditemukan oleh keluarga Sima dalam perjalanan pulangnya. Meskipun pada saat itu tidak ada yang terjadi, Sima Zongheng mengerti bahwa Yang Jen telah menetap di workshop tanpa menampakkan dirinya. Malam ini, dia sebenarnya datang ke tempat ini untuk menyelidiki, dia tidak menyangka akan melihat Yang Jen berdiri di halaman. Membuatnya tidak perlu bersusah payah untuk menemukannya. Sima Zongheng, kau datang larut malam. Kau pasti tidak datang untuk minum pil, kan? Sambil membelai tombak di tangannya dengan lembut, Yang Jen membuka matanya dengan tenang. Pil? Apa-apaan ini? Sima Zongheng mengomel. Yang Jen, tahukah kau bagaimana keluargaku telah memperlakukanku karena ulahmu? Malam ini, aku harus menggunakan kepalamu untuk menyelamatkan harga diriku di depan keluargaku. Jika kau waras, jangan berbuat macam-macam. Berikan 2 bahan obat-obatan padaku, dan kau akan mati tanpa penderitaan. Kalau tidak, aku pasti akan melucuti kulitmu dan mencabuti uratmu. Dengan suaranya yang dingin, Sima Zongheng menggerakkan tangan kanannya dari pinggang dan meraih pedang panjang yang berkedip dengan cahaya biru. Kau tidak bisa hidup karena kesalahanmu sendiri.
Kau yang memulainya. Karena kau ingin membunuhku, mari kita lihat apakah kau mampu membuktikan ucapanmu. Dengan senyum menghina, Yang Jen menghentakkan kakinya ke tanah dan terbang ke langit. Dia menghilang ke langit malam. Alam laut dalam dari tingkat awal. Melihat ke arah Yang Jen menghilang, si Ma Zhongheng sedikit terkejut. Tapi kemudian dia berkata dengan wajah kejam. Lari saja. Aku praktisi kultivasi dari alam laut dalam tingkat tinggi. Aku ingin melihat bagaimana caranya kau akan melarikan diri. Bagaikan sosok hantu, Sima melompat dan terbang ke angkasa. Dia juga menghilang dalam gelapnya malam. Di hutan yang lebat di luar kota Moikan, dua sosok berlari cepat seperti hantu. Yang Jen sepertinya kelelahan dan kecepatannya pun akhirnya menjadi semakin lambat. Wush! Sima Zhongheng melompat ke depan dan muncul tepat di depan Yang Jen. Teruslah berlari. Aku ingin melihat sampai mana kau bisa kabur dariku. Menempatkan pedang panjang yang berkedip biru tadi di depan dadanya, Sima Zhongheng memandang Yang Jen dengan jijik. Matanya penuh dengan niat membunuh. Lari? Aku hanya sedang memilih tempat yang bagus untuk kuburanmu. Karena kau suka di sini, ayo bertarung di sini. Yang Jen perlahan mengangkat tombak di tangannya dengan senyum jahat di wajahnya. Kau hanya pandai berbicara. Wajah Sima Zhongheng penuh dengan penghinaan. Aku akui bahwa kau memiliki bakat yang langka. Kau dapat masuk ke alam laut dalam di usia yang begitu muda dan kau memiliki kekuatan ahli alkimia peringkat keempat. Tapi kau seharusnya tidak melawan keluarga Sima. Aku akan memberimu pelajaran hari ini, bahkan jika kau memang seorang master sejati, kau seharus bersikap sopan di kota Moikan. Sima Zhongheng menggerakkan pedang panjangnya, menggunakan tebasan setengah bulan melalui napas vital miliknya, dan menyerang dada Yang Jen. Melihat napas vital miliknya, Yang Jen tersenyum menghina dan dengan mudah menghindari tebasan itu. Tebasan setengah bulan dari Sima Zhongheng hanya menyerempet hidungnya. Kemudian Yang Jen melangkah mundur dengan cepat, melakukan beberapa kali jungkir balik, dan melompat langsung ke pohon besar. Dimanapun dia lewat terdengar serangkaian ledakan. Tebasan setengah bulan hanyalah permulaan. Akan ada serangan yang lebih ganas. Oh, aku tidak menyangka kamu memiliki keterampilan yang kuat sebagai seorang ahli alkimia. Sima Zhongheng tidak menyangka serangan bertubi-tubinya dapat ditangani dengan mudah oleh Yang Jen. Mata Sima Zhongheng memancarkan kesungguhannya, karena ahli alkimia biasanya tidak pernah belajar seni bela diri dengan serius, dan para ahli alkimia hanya memiliki sedikit pengalaman bertempur. Serangan itu tampaknya biasa saja. Tetapi Yang Jen akan mati meskipun dia adalah seorang jenderal ahli alkimia. Yang Jen bisa mengelak dengan mudah. Sepertinya dia telah banyak mempelajari seni bela diri. Hah? Seranganmu biasa saja. Kau tidak bisa memukulku bahkan jika aku memejamkan mata. Penguasaanmu ternyata sangat buruk. Aku awalnya ingin menantangmu, tapi sekarang sepertinya aku melebih-lebihkanmu. Yang Jen mencibir sembari berjongkok di atas kanopi. Kemudian dia melompat turun secara tiba-tiba. Tombak di tangannya seperti ular berbisa yang keluar dari sarangnya. Dengan serangan kerasnya, jejak napas vital yang berkilau terbang keluar dengan cepat. Suara dentang bergema di tengah hutan yang lebat. Sima Zhongheng melompat seperti roh ular. Pedang panjang di tangannya bergerak dengan cepat dan liar. Dia menangkis semua serangan yang menghujam seperti hujan. Bab 44, menusuknya hingga mati.